Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Ferawati Fadilah. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asesmen dalam kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 pada topik 2 Koneksi Antar Materi. Sebelum saya membahas mengenai kaitan dari asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik, maka saya akan menjelaskan dulu apa itu asesmen. Di dalam asesmen adalah penerapan dan penggunaan berbagai alat untuk memperoleh sekumpulan informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kemampuan siswa. Kegunaan dari asesmen itu sangat penting dalam identifikasi kebutuhan belajar, pengukuran perkembangan peserta didik, penilaian hasil belajar, perbaikan pembelajaran, dan kesesuaian gaya belajar. Kegunaan asesmen yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik. Asesmen awal atau asesmen diagnostik itu membantu mengidentifikasi pengetahuan keterampilan dan pemahaman awal peserta didik tentang suatu topik. Dengan memahami tingkat pemahaman awal, maka pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan berfokus pada kebutuhan individu peserta didik. Asesmen juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar yang spesifik, seperti kelemahan dalam pemahaman konsep tertentu, sehingga tindakan koreksi bisa diambil oleh pendidik. Kegunaan asesmen yang kedua yaitu sebagai mengukur perkembangan dari peserta didik. Asesmen formatif digunakan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik. Hasilnya dapat memberikan informasi tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dari hasil yang didapatkan oleh pendidik, maka pendidik dapat menyesuaikan metode pengajarannya, memberikan umpan balik yang sesuai, dan menyediakan dukungan tambahan jika diperlukan. Kegunaan asesmen yang ketiga yaitu sebagai penilai hasil belajar. Asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada akhir suatu periode pembelajaran. Hasil ini memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang telah dicapai dari peserta didik. Hasil dari asesmen sumatif memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Ini akan membuat wawasan tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya. Kegunaan asesmen yang keempat yaitu sebagai perbaikan dari pembelajaran. Hasil asesmen, baik formatif dan sumatif, digunakan untuk mengidentifikasi area-area mana peserta didik yang mungkin mengalami kesulitan atau telah mencapai pemahaman yang mendalam. Dengan informasi ini, pendidik dapat merancang intervensi yang sesuai untuk membantu peserta didik yang memerlukan dukungan tambahan, serta merancang pembelajaran lebih lanjut yang menantang bagi peserta didik yang telah mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Kegunaan asesmen yang terakhir yaitu sebagai kesesuaian gaya belajar. Melalui asesmen, pendidik dapat mengidentifikasi gaya belajar peserta didik yang beragam. Ini memungkinkan mereka untuk menyusun metode pengajaran yang lebih sesuai dengan preferensi belajar peserta didik. Dengan memahami bagaimana peserta didik belajar, maka pendidik dapat membantu mereka mencapai hasil belajar yang lebih baik. Bisa disimpulkan bahwa asesmen sangat penting sekali perannya dalam menentukan kebutuhan belajar peserta didik dan juga